Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Bapak Dr. Rendy Setayan, STMT, selaku dosen pembimbing mata kuliah Sejarah Gereja Indonesia. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak yang telah memberikan saya kesempatan dalam menjelaskan materi mata kuliah yang Bapak sampaikan. Adapun hasil dari presentasi kami dapat kami paparkan di antaranya yaitu sejarah gereja dan kekristenan di Provinsi Sumatera Utara. Sebelum kita membahas tentang sejarah gereja, terlebih dahulu kita harus tahu apa artinya gereja. Gereja berasal dari bahasa Portugis yang dimana gereja, yang berasal dari bahasa Yunani yaitu Ecclesia. Artinya sebagai umat yang dipanggil Tuhan. Maka demikian gereja adalah kumpulan orang-orang yang percaya kepada Tuhan dan yang mendekatkan diri kepada Tuhan. Gereja bukan dilihat dari gedungnya saja, tapi dari orang-orang yang percaya yang ingin beribadah sungguh-sungguh kepada Tuhan. Selanjutnya yaitu sejarah masuknya Kristen Katolik ke Provinsi Sumatera Utara. Pada tanggal 30 Juni 1911 dibentuklah Prefektur Apostolik Sumatera yang berkedudukan di Padang. Terbentuknya Prefektur Apostolik Sumatera ternyata memudahkan misionaris Katolik dalam menyebarkan agama Katolik sehingga karya misi dilanjutkan ke daerah-daerah Batak. Sejak misionaris masuk ke Sumatera, kelompok-kelompok orang Batak telah menyatakan keinginan untuk masuk agama Katolik. Bahkan banyak juga yang mengirimi surat, yaitu surat pernyataan bahwasanya mereka ingin masuk kepada agama Katolik. Bagi kita semua, perkenalkan nama saya Mianmat Vincia Selviana Siaan. Saya dari kelompok pertama akan menjelaskan bagaimana sejarah masuknya gereja Kristen Protestan dan juga Pentakosta di Indonesia. Agama Kristen datang melalui misionaris dari Eropa, yaitu Richard Burton, Nathaniel Ward, dan juga Evans. Mereka merupakan penyebar pertama yang datang membawa agama Kristen ke tanah Batak. Mereka bertiga sengaja diutus pertama ke tanah Batak, yaitu utusan dari Gereja Baptis Inggris sebagai penginjil ke Indonesia, khususnya ke tanah Batak, Sumatera. Setibanya mereka di Bengkulu pada tahun 1820, Burton ditempatkan di Sibolga, Evans bertugas di Padang, sedangkan Ward di Bengkulu. Namun setelah 4 tahun menginjil di sana, mereka bertiga mengalihkan penginjilan ke tanah Batak karena mereka mengetahui bahwa tanah Batak masih banyak yang kafir atau belum memiliki agama. Pada tahun 1924 di Sibolga, mereka mulai penjajahan penginjilan dengan sasaran utama yaitu daerah Danau Toba. Pada tanggal 4 Mei 1824, di daerah Silindung, mereka disambut dengan ramai oleh Raja-Raja Silindung. Raja menjawab bahwa mereka tidak sanggup meninggalkan tradisi adat yang telah menjadi bagian tubuh mereka. Kemudian pada tahun 1834, dua misionaris Amerika Serikat bernama Samuel Munson dan Harry Liman diutus suatu sending di Boston untuk mengabarkan Injil di tanah Batak. Mereka memasuki Sibolga, lalu kemudian ke Rurah Selindung, namun mereka berdua dibunuh dan dagingnya dimakan oleh sekelompok orang Batak. Peristiwa itu terjadi di kawasan Lubuk Pining dekat kampung Adian Hoting, yaitu pada tahun 1956. Peristiwa itu digambarkan sebagai akibat ketakutan dan keparahan orang Batak terhadap bahaya yang mengancam kebebasan mereka yang datang dari pihak Sibolga Mata atau orang Barat. Meski peristiwa pembunuhan itu tersiar luas ke seluruh Eropa, namun para misionaris Barat seakan tidak takut untuk mengunjungi tanah Batak. Holland mengirim Van Asselt untuk bekerja sebagai penginjil di Sumatera. Dia tiba di Padang pada bulan Desember 1856. Gubernur Sumatera Barat mempekerjakannya sebagai pengawas produksi perkebunan kopi milik pemerintah Belanda di Angola sekaligus untuk misi penginjilannya. Menunaikan tugas penginjilan merupakan usaha pertama kali yang berhasil dilakukan di tanah Batak. Dengan berbagai usaha,
Dia berhasil membaptis Yakobus Tapubolon dan Simon Siregar sebagai orang pertama masuk agama Kristen di Sepiro, bahkan di seluruh kawasan Tanah Batak. Selama rentang 4 tahun, para misionaris dari Belanda berdatangan mengikuti jejak panggung asal seperti Damoargor bertugas di Utaimbaru, Pandalen di Pangartan, dan Bes di Bunga Bodar yang kesemuanya berada di kawasan Angkor. Pada 7 Oktober 1841, Van Hassel berkumpul bersama misionaris Belanda di rumah Bonda Nalurot Nasution di untuk menyambut kedatangan misionaris Jerman dan merencanakan penginjilan di Tanah Batak. Mereka adalah PAM, sejak itulah perkesinambungan penginjilan di Tanah Batak yang beralih dari misionaris Belanda ke misionaris Jerman. Hal itulah yang dijadikannya sebagai hal baru yang direncanakan oleh Sejarah Gereja Pentakosta Indonesia tidak dapat dipisahkan dari awal Pentakosta Inggris Donatus Sibiria. Pendeta Sibiria adalah satu-satunya pionir gerakan Pentakosta yang paling berhasil dan pertama di daerah Tapanuli, khususnya yang kemudian bersebaran di Sumatera Utara. Perjuangannya menyebarkan Injil dari hanya seorang tamatan sekolah Alkitab yang bersaksi dari rumah ke rumah, dusun ke dusun, diberkati Tuhan menjadi ratusan ribu orang yang telah diselamatkan, dan puluhan organisasi gereja aliran Roh Kudus yang independen di Sumatera Utara. Pada tahun 1987, Gereja Pentakosta Indonesia ketika pendeta Evangelis Donatus Sibian telah meninggal, dia meninggalkan jemaat sebanyak 679 di 11 provinsi, pendeta sebanyak 130 orang, guru Injil Sintua sebanyak 250 orang. Pada tahun 2011, Gereja Pentakosta Indonesia berjumlah 1.117 gereja di semua provinsi Indonesia. Bahkan dalam perkembangan selanjutnya, Gereja Pentakosta Indonesia akan mengembangkan misinya ke luar negeri. Sekian yang dapat saya